Selamat siang, terima kasih sudah bergabung dengan saya pada laporan Latsar dengan tema peningkatan kemampuan bahasa Indonesia melalui aplikasi Halo Bahasa pada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Laporan hasil aktualisasi ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, dan kegiatan ini dilaksanakan sejak 1 September hingga 6 Oktober 2022 dengan hasil akhir pemanfaatan aplikasi Halo Bahasa untuk menunjang kemampuan bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada kelas ilmu komunikasi semester 1. Ada 6 agenda yang dilaksanakan selama habituasi Latsar. Yang pertama, tahap persiapan dan sosialisasi. Yang kedua, tahap perencanaan menyusun metode pembelajaran. Tahap ketiga, membuat kuesioner pemahaman materi. Tahap keempat, melakukan pembelajaran dengan aplikasi Halo Bahasa tahap 1. Dan tahap kelima, pembelajaran dengan aplikasi Halo Bahasa tahap 2. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas aplikasi Halo Bahasa. Pada tahap pertama, peserta melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian konsultasi dengan coach melalui daring, konsultasi dengan teman sejawat secara luring, dan yang terakhir melakukan sosialisasi di kelas untuk pengenalan aplikasi Halo Bahasa. Pada tahap kedua, peserta melakukan konsultasi dengan mentor untuk melaporkan hasil minggu lalu, menyusun materi, dan juga menyusun RPS sebagai pedoman untuk melakukan pengajaran pada minggu berikutnya. Pada pekan keempat, pembelajaran dimulai dengan menggunakan aplikasi Halo Bahasa tahap pertama. Peserta melakukan konsultasi dengan mentor, lalu melaksanakan proses pembelajaran, dan berikutnya memberikan pretest atau latihan soal kepada para mahasiswa. Pada tahap kelima, peserta melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Halo Bahasa. Tahap yang kedua, lalu mengkonsultasikan dengan mentor, memulai proses pembelajaran, dan memberikan post-test. Pada tahap keenam, peserta melakukan evaluasi penggunaan aplikasi Halo Bahasa, mengkonsultasikannya dengan mentor, lalu mengolah data sehingga bisa menarik sebuah kesimpulan. Huruf S, kata siapkan diterima jadi menyiapkan, adanya itu diftahnya jadi huruf S, kata siapkan diterima jadi menyiapkan, adanya itu diftahnya jadi Tolong kasih contoh nggak? Nama Tuhan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama gelar seperti SPD. Pembakuan tata bahasa penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang dibuat kosakata serta istilah tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku. Ejaan 3. Penyaringan masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia. Dapat membantu saya dalam mencari kata-kata yang ganda atau dalam kata lain sinonim. Halo Bahasa dapat membenahi kata-kata saya yang salah dan sangat-sangat membantu saya dalam perkuliahan. Terima kasih Halo Bahasa.
Aplikasi ini sangat membantu saya untuk menyusun atau menemukan kata-kata sulit dalam menyusun artikel. Terima kasih Halo Bahasa. Aplikasi Halo Bahasa sangat membantu saya dalam mencari dan membenahi kata-kata yang salah, yang sangat membantu sekali dalam perkuliahan saya, terutama ketika saya sedang mencari ataupun membuat suatu makalah. Evaluasi. Pada bagian evaluasi ini akan ditampilkan nilai mahasiswa sebelum dan sesudah, atau kita sebut dengan pretest dan post-test. Kita lihat di sebelah kiri, nilai pretest mereka sangat di bawah dari standar. Seperti contoh Arya Kusmanto, nilainya 72. Sedangkan pada saat post-test, ketika dia sudah mengetahui fungsi dari aplikasi Halo Bahasa, maka nilainya meningkat menjadi 75. Tidak terlalu banyak, tapi cukup lumayan ada peningkatan. Begitu pula dengan Alif, nilainya pertama 68, setelah menggunakan aplikasi Halo Bahasa ada peningkatan menjadi 70. Tentu peningkatan setiap mahasiswa berbeda-beda, tergantung dari pemahaman kognitif mereka masing-masing. Tetapi ada juga mahasiswa yang mengalami penurunan satu angka, seperti Adika Pratama dari nilai 66, setelah kita beri masukan mengenai aplikasi Halo Bahasa terjadi penurunan menjadi 65. Penurunannya pun juga tidak terlalu banyak. Nah, kurang lebih aplikasi ini cukup membantu mahasiswa meski diterapkan dalam waktu yang sangat terbatas. Pada bagian ini kita melihat rata-rata kelas mengalami peningkatan dari rata-rata pertama 60 per 100 menjadi 81 per 100. Tentu nilai ini cukup penting untuk kita sikapi bersama agar terjadi peningkatan dalam waktu yang akan datang. Nilai tertinggi dari pretest ini adalah 78 dan paling rendah adalah 24, dengan nilai rata-rata kelas adalah 59, atau nanti kita bulatkan menjadi 60. Sedangkan nilai tertinggi dalam post-test adalah 100 sebanyak 6 mahasiswa, dan nilai terendah adalah 55 sebanyak 1 mahasiswa dengan rata-rata kelas sebesar 81. Kendala yang kami hadapi pertama adalah koneksi internet. Tentu solusi yang bisa kita lakukan adalah menambah bandwidth atau kecepatan internet kampus sehingga proses pembelajaran menjadi lebih lancar. Masalah yang kedua adalah mahasiswa tidak memiliki telepon genggam. Solusinya menggunakan komputer kelas atau berbagi telepon genggam dengan rekan sejawat untuk mengerjakan tugasnya. Kendala yang ketiga adalah ketidaktepatan waktu dalam mengerjakan tugas. Solusi yang bisa kita lakukan adalah menghubungi mahasiswa secara personal ataupun melalui ketua kelasnya.